Shalom, jumpa lagi dengan saya PDP Tanjohan melalui renungan pada hari ini tanggal 2 November 2020. Renungan hari ini diambil dari Yeremia pasal 17 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka, sebagai peringatan terhadap mereka. Mezbah-mezbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan ini Nabi Yeremia memberikan peringatan kepada bangsa Yehuda bahwa dosa bangsa Yehuda itu telah tercatat, bahkan dikatakan ditulis dengan pena besi yang matanya dari intan. Oleh karena apa? Oleh karena murka Tuhan, karena bangsa Yehuda menjadi penyembah-penyembah berhala. Dan ia mengumpulkan harta kekayaan duniawi untuk sesuatu yang disombongkan, sesuatu yang dibanggakan, tetapi itu adalah semu dan Tuhan tidak berkenan di dalamnya. Bahkan dikatakan ia mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan manusia. Dan jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, sudah pasti hati kita menjauh daripada Tuhan. Karena kita mengandalkan diri kita sendiri, karena kita menyombongkan kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu, hati kita menjauh daripada Tuhan. Dan inilah yang Tuhan tidak suka.
Bahkan dikatakan murkanya itu seperti api yang telah menyala tercetus, yang tidak akan pernah padam. Artinya menyala untuk selama-lamanya. Bahkan di sana dikatakan bahwa murkanya Tuhan itu akan menghabiskan harta kekayaan dan segala barang perbendaharaan yang sudah dikumpulkan untuk dirampas dan lepas dari tangan pusaka bangsa Yehuda sendiri. Bahkan dikatakan lagi, bangsa Yehuda itu akan menjadi budak bagi musuh-musuhnya. Dan dikatakan juga Tuhan marahnya bahwa negeri yang akan didiaminya itu adalah negeri yang tidak dikenalnya. Saudara yang terkasih, di dalam ayat 5 dikatakan firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jika kita merenungkan siapa kita, kita hanyalah ciptaan, dan sudah selayaknya, sudah seharusnya sebagai ciptaan kita bersandar kepada Sang Pencipta. Dan kita percaya jika Dia yang menciptakan kita, kita bersandar kepadanya, maka Dia yang akan menanggung segala kehidupan kita. Dia yang tahu yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu, kerinduan Tuhan, kita terus bersandar kepadanya. Kita terus mengandalkan dirinya, mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri, yang akhirnya menimbulkan kesombongan dan keangkuhan pada diri sendiri. Bahkan dikatakan hati kita menjauh daripada Tuhan. Dan jika itu yang terjadi, kita mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan kekuatan kita sendiri, itu tidak akan berlangsung lama, karena itu adalah semu dan sementara. Dikatakan di ayat ke-6, jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita itu seperti semak bulus di padang belantara, yang tidak akan pernah mengalami datangnya keadaan baik. Pada akhirnya kita akan mengalami kesengsaraan. Kita akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, dan di negeri asing yang tidak berpenduduk. Kita seorang diri dalam kesengsaraan, menyakitkan dan lebih menyakitkan lagi. Oleh sebab itu, Tuhan juga berkata, dan ini yang menguatkan kita untuk kita kembali kepadanya oleh karena kasih karunia-Nya. Di ayat ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa kita adalah ciptaan, sudah selayaknya dan seharusnya kita bersandar mengandalkan Pencipta kita, Tuhan yang Maha Baik. Dan jika kita sudah menaruh harapan kita kepada Tuhan, Dia yang setia dan penuh kasih, pasti akan menggenapi firman-Nya. Dikatakan di ayat ke-8, ia atau kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi air jika kita mengandalkan Tuhan, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air. Kita membangun kekuatan, kita mempunyai kekuatan untuk terus berdiri, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, sekalipun keadaan gersang di mana-mana, tetapi kita sejuk karena ada Tuhan di dalam kita, karena kita mengandalkan Tuhan. Dan yang daunnya tetap hijau, artinya terus bertumbuh, terus menghasilkan buah yang lebat. Jika kita ranting-ranting anggur, maka Tuhan kita jadikan pokok anggur
kita bersandar kepadanya, sehingga melalui berkat daripada Tuhan, anugerah daripada Tuhan, kita juga menghasilkan buah yang lebat. Dikatakan lagi yang tidak khawatir dalam tahun kering. Kita tahu bahwa saat ini adalah pandemi COVID-19. Tetapi kita lihat bagaimana di sekeliling kita banyak yang tumbang, banyak yang mengalami kesulitan. Tetapi kita percaya jika kita mengandalkan Tuhan, jika kita berharap penuh pada Tuhan, Dia yang akan terus menjaga kelangsungan hidup kita sampai sekarang. Seperti tidak terjadi pandemi itu, karena Tuhan selalu menopang kehidupan kita. Itu karena kita bersandar kepada Tuhan. Dan dikatakan lagi yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Artinya kita terus menjadi berkat bagi sesama, bagi orang-orang yang kita layani, bagi keluarga kita khususnya, dan lingkungan kita. Oleh karena itu, andalkan Tuhan, jangan andalkan diri sendiri, kekuatan kita sendiri. Ayat 9 dan 10 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Bahkan hati yang membatu, siapakah yang mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara yang terkasih, kita tahu Tuhan itu kasih, tetapi Tuhan juga adil. Pada akhirnya kita pun juga akan masuk ke dalam pengadilan Tuhan. Sama seperti ilalang dan gandum yang tumbuh bersama. Jika pada saat bertumbuh dibereskan ilalang itu, maka gandum-gandum yang juga akan tumbuh itu akan mati. Tetapi jika dibiarkan tumbuh bersama, tapi pada waktunya panen, pada waktunya Tuhan, maka dipisahkan gandum dan ilalang itu. Maka gandum akan disimpan di tempat yang baik, tetapi ilalang akan dibakar di perapian. Oleh sebab itu, jaga hidup kita, terus andalkan Tuhan. Jangan sombongkan diri kita. Pada akhirnya Tuhan juga yang akan melayakkan kita melalui keadilannya untuk kita mendapatkan keselamatan daripadanya. Itulah renungan yang saya berikan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.